Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, spesial hari Lebaran gitu ya. Bang Hensat, tapi kalau kita melihat ini kan nama-nama calon atau cawapres kan sudah banyak sekali ya, selain yang Ya. tujuh dikatakan Pak Jokowi gitu kan. Nama-nama lain lah kita sebut sebagai Mahfud MD, kemudian juga Erick Thohir, kemudian juga ada AHY di situ. Nah, nama-nama ini sebenarnya seberapa potensial sih sebenarnya Bang untuk nantinya maju dalam pemilu 2024? Nama-nama tadi sangat potensial, apalagi kan berada di dalam jajaran yang diperbincangkan publik ya. Tapi dengan kejadian Ibu Mega kemarin kan kita sudah diajarkan bahwa mereka akan kembali lagi ke partai politik yang memang memiliki tiket yang kuat, ya, gitu. Sehingga pada saat nama-nama ini beredar juga akan kembali lagi ke partai politik yang kemudian juga kembali ke capres ya kan, ke Anies Baswedan atau Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Nah, misteri-misteri yang kemarin muncul di batu tulis itu, ini justru mengajarkan kita kepada sebuah proses demokrasinya ala Indonesia. Nah, kalau tadi disebutkan nama-nama, maka banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan disalurkan gitu, atau yang dibuat untuk sebagai keputusan. Selama ini kan yang beredar itu adalah nama-nama kepala daerah, atau kemudian nama-nama menterinya Pak Jokowi, atau nama-nama ketua umum partai politik. Sudah dua presiden, calon presiden ini non ketum parpol. Pak Prabowo aja yang parpol. Nah, artinya kalau kemudian ketum parpol lainnya ingin masuk ke dalam perhelatan, itu mungkin jatahnya adalah tinggal di cawapres gitu. Caimin misalnya. Keberadaan Caimin saat ini menjadi strategis buat Pak Prabowo. Karena kalau sampai Caimin dilupakan, Pak Prabowo sulit majunya sebagai calon presiden. Nah, tapi apakah kemudian Caimin akan tetap bersama Pak Prabowo setelah Pak Ganjar kemarin diumumkan? Kan itu juga menjadi rahasia umum. Nah, kemudian apakah kemudian Caimin ya nggak punya pesaing, misalnya Pak Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan gitu ya, calon-calon ketua umum ini loh, para ketua umum ini kan pasti pengen juga nih Jadi cawapres. jabatan di cawapres gitu ya. Jadi maksud saya para nama-nama menterinya Pak Jokowi yang tadi disebutkan itu memang harus bersaing dengan para ketua umum yang memegang tiket juga, yang dijanjikan gitu. Misalnya Pak Prabowo dengan Caimin ya, kalau misalnya Pak Prabowo nggak mau pilih saya misalnya, ya saya cabut nih, saya Ganjar. Silakan deh Pak Prabowo sendiri itu kan, jadi di panggung mati kalau istilah saya. Kalau sudah dia tidak bisa maju, pasti dipertimbangkan tadi sebagai cawapres. Kalau dia udah nggak bisa maju mau gimana lagi, tapi dia mau tetap masuk ya cawapres. Oke. Saya ke Mas Toto ya, Mas Toto. Kalau tadi kita udah bicara soal Ganjar dan juga Prabowo, tapi ada beberapa nama lain ya gitu. Apa yang disampaikan oleh Bang Hensat juga masuk akal juga gitu, karena ada tarik ulur kepentingan di situ. Tapi kalau Mas Toto melihat persaingan antara cawapres minimal yang sekarang dibahas oleh publik yang masuk dalam survei-survei bagaimana? Ya, kalau kita gunakan formula yang paling simpel, kalau tujuannya kemenangan kan adalah berbasiskan siapa sih nama cawapres yang kemudian kuat di daerah yang capresnya agak lemah gitu. Misalnya kalau Ganjar sangat kuat di Jawa, tapi masih setengah-setengah di Jawa Barat atau di Sumatera misalnya, Ganjar butuh orang yang kuat di Jawa Barat atau di Sumatera misalnya. Anies sebaliknya misalnya, ketika dia tidak cukup kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena agak lemah, dia membutuhkan sosok yang bisa menutupi kelemahannya di daerah itu. Tapi kita tahu kan ada faktor X lain, tadi sedikit diungkapkan Bung Hensa terkait dengan misalnya ada juga nih ambisi dari ketum-ketum parpol yang tidak peduli dengan istilah tadi variabel komplementer. Pokoknya saya harus jadi cawapres begitu misalnya kan. Nah, kecenderungan yang sudah diputuskan oleh internal partainya kan misalnya ada Caimin atau Mas Erlangga misalnya. Sementara kalau terkait dengan P3 atau PAN sepertinya tidak akan memaksakan ketua umumnya atau PLT ketua umumnya untuk menjadi ketua umum. Itu yang juga akan jadi variabel penentu. Dan munculnya nama-nama kejutan ya, yang namanya dulu tidak terlalu terdengar, tapi belakangan misalnya mendapatkan momen. Tadi sudah disebutkan oleh Ratih, misalnya nama Pak Mahfud MD, dan itu juga menarik. Bukan ketum parpol, tapi jangan-jangan ruang geraknya malah lebih besar untuk diterima berbagai parpol yang tergabung dalam koalisi. Itu yang menyebabkan menurut saya
konteks cawapres ini kita akan masih melihat tarik-menarik dan kompromi sampai masa injury time. Dan akan terlihat juga dari terlebih dahulu naik turunnya elektabilitas capres. Yang kedua saling mengintip tadi loh. Saya kan akan memutuskan capres saya paling tepat dengan cawapres siapa supaya kuat dalam elektabilitas dengan terlebih dahulu melihat lawan saya menarik cawapresnya siapa misalnya begitu kan. Itu yang menurut saya akan membuat masih tarik ulur dan waktu masih panjang gitu. Oke. Betul. Dikit Bang Ege soal cawapres. Iya, pastilah bisa akan panjang kalau tidak ada terobosan. Apa yang dilakukan Bu Mega itu terobosan. Oke. Begitu ini ada terobosan bisa lain lagi. Misalnya terjadi kesepakatan batu tulis jilid 3 mungkin ini ya. Itu bisa lain. Tapi kalau tidak ada terobosan, pastilah kita akan dalam tanda petik, mohon maaf istilahnya, luntang lantung begini. Kita diskusi begini nih Tok, sampai 19 Oktober. Kita akan diskusi begini. Tapi kan jangan lupa, calon wakil presiden itu dikonsultasikan ke calon presidennya juga. Dan sekarang malah ada perkembangan baru. Orang jadi tahu, siapapun yang suka endorse yang menentukan lain. Nah, ini menjadi penting. Tapi pada hari baik bulan baik ini saya mau mengingatkan satu hal. Kita sudah ada Bu Mega lebih cepat menariknya ya. Ada dinamika yang luar biasa. Tapi jangan lupa juga persiapan pemilunya. Ini hari baik bulan baik nih ya. Jangan terjadi lagi kematian KPPS dalam jumlah yang besar. Karena keputusan pemilu harus 5 kotak atau kemudian MK mengatakan bisa 3 kotak juga itu kan harus dilakukan. Nggak bisa Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan saya menyesal mengabulkannya. Tapi kita punya persiapan 5 tahun pada pemilu 2019 relatif gagal. Nah sekarang hari baik bulan baik kita ingatkan loh 2024 dengan ada percepatan ini mudah-mudahan segalanya terlaksana dengan baik hari baik bulan baik. Amin, jangan itu, ada yang memakan korban lagi. Amin, itu ya Mas Toto ya. Baik, terima kasih. Terima Bang kasih Ege, Bang banyak. Reza, terima kasih. Mas Toto juga terima kasih sudah bergabung sama kami pagi hari ini. Baik, masih ada beberapa informasi yang Selamat kami Lebaran hadirkan. semuanya ya. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.